Pada masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Namun ketika waktu sholat telah datang, tidak ada seorang pun yang memberitahukannya. Mereka langsung sholat saja, tanpa ada penanda sebelumnya, seolah seperti tahu sama tahu. Namun, seiring dengan berkembangnya Islam, banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid. Sebagian lainnya memiliki kesibukan yang bertambah hingga membuatnya tidak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Atas hal itu, beberapa sahabat usul kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat supaya mereka yang jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan bisa tetap menjalankan sholat tepat waktu. Para sahabat Nabi memiliki usulan yang beragam sebagai tanda masuknya waktu sholat. Ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani. Ada yang menyarankan menggunakan trompet seperti orang Yahudi. Dan ada juga merekomendasikan untuk menyalakan api di tempat tinggi sehingga umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid bisa melihatnya. Semua usul tersebut ditolak. Umar bin Khattab kemudian memberikan usul agar ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum muslim untuk sholat pada setiap masuknya waktu sholat. Saran itu kemudian diterima oleh semua orang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ketika cara memanggil kaum muslimin untuk sholat dimusyawarahkan, suatu malam dalam tidurnya, Abdullah ibnu Zaid, ia melihat ada seseorang sedang menenteng sebuah lonceng. Ia dekati orang itu dan bertanya kepadanya apakah ia ada maksud menjual lonceng itu. Abdullah ibnu Zaid pun berkata padanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng itu?" Orang itu berkata, "Apa yang akan engkau lakukan dengannya?" Dijawab Abdullah, "Kami akan gunakan lonceng itu sebagai panggilan sholat." Orang itu pun berkata, "Maukah engkau kuberitahu panggilan yang lebih baik dari bunyi lonceng itu?" "Ya," jawab Abdullah. Lalu orang itu melafazkan suara azan dengan sangat lantang sebagaimana suara azan yang kita dengarkan saat ini. Keesokan harinya, Abdullah ibnu Zaid mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan perihal mimpi itu kepadanya. Rasulullah pun berkata, "Mimpi itu adalah mimpi yang benar." Rasulullah kemudian menyuruh untuk mengajarkannya kepada Bilal, karena Bilal memiliki suara yang sangat lantang dan indah sehingga mampu menjangkau jarak jauh. Ketika Umar bin Khattab mendengarnya, ia berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, aku pun bermimpi seperti itu juga." Dengan demikian, Bilal bin Rabah pun mengumandangkan azan untuk pertama kalinya sebagai tanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bu Bilal, benim arkadaşım biliyor musun? Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Koş. Bilal, bu ezanı Bilal okuyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Bilal, evet o. أشهد أن